Halo semuanya, kali ini kita bakal jadi detektif ilmiah nih. Siap-siap karena kita akan memecahkan sebuah misteri evolusi yang, wah, luar biasa. Kisah ini melibatkan jutaan tahun, beberapa benua, dan sekelompok serangga yang unik banget. Coba deh bayangin, lebah. Apa yang pertama kali kepikiran? Sengatnya yang tajam kan? Nah sekarang, gimana kalau lebah itu nggak punya senjatanya? Apa yang bakal terjadi sama mereka? Nah, disinilah letak misteri utamanya. Ada sekelompok lebah yang sengatnya itu, ya bisa dibilang nggak berfungsi. Tapi entah gimana caranya, mereka justru jadi salah satu kelompok lebah sosial paling sukses di planet ini. Aneh kan? Gimana ceritanya? Oke, ayo kita buka berkas kasusnya. Subjek kita, lebah tanpa sengat, atau nama kerennya Meliponini. Hal pertama yang perlu kita tahu, dan ini benar-benar bikin kaget, adalah betapa beragamnya mereka. Angkanya nggak main-main, sampai sekarang ada sekitar 550 spesies lebah tanpa sengat yang udah berhasil diidentifikasi. Dan para ilmuwan yakin ini baru puncaknya gunung es. Mungkin masih ada ratusan lagi yang sembunyi di hutan-hutan tropis di seluruh dunia. Nah, lihat perbandingan ini deh. Menarik banget. Lebah tanpa sengat itu bagian dari keluarga besar lebah corbiculate. Itu loh, lebah yang punya semacam keranjang serduk sari di kakinya. Dan di dalam keluarga ini mereka juaranya. Paling beragam, jauh banget ngalahin lebah madu yang kita kenal, yang spesiesnya cuma belasan. Jangan salah ya, meskipun namanya tanpa sengat, mereka ini canggih banget. Dalam banyak hal, mereka itu mirip sama lebah madu. Koloninya bisa hidup bertahun-tahun, terus mereka itu sangat eusosial. Artinya, struktur sosialnya kompleks banget. Ada ratu, ada pekerja, pembagian tugasnya jelas. Perbedaan utamanya, yaitu tadi, sengatnya nggak berfungsi. Dan fakta ini nih, yang jadi teka-teki besarnya. Dengan segala keterbatasan mereka, kok bisa mereka ditemuin di hampir semua wilayah hangat di dunia? Dari Amerika, Afrika, Asia, sampai Australia. Ini kan nggak masuk akal. Gimana caranya? Oke, layaknya detektif betulan, langkah pertama kita adalah menyusun pohon keluarganya. Kita harus tahu siapa kerabat mereka. Tapi, khusus untuk lebah tanpa sengat, ini jadi sumber perdebatan yang panjang dan panas di kalangan ilmuwan. Bayangin, lebih dari 100 tahun para ahli biologi berdebat soal ini. Pertanyaannya simpel, tapi rumit. Di mana sih posisi lebah tanpa sengat ini di dalam keluarga besar lebah corbiculate? Nah, buktinya itu terbelah jadi dua kubu. Kubu pertama berdasarkan bukti fisik atau morfologi. Kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, mereka ini paling mirip sama lebah madu. Kalau ini benar, artinya perilaku sosial yang super kompleks itu cuma berevolusi sekali. Tapi, ada kubu kedua yang pakai data genetik atau molekuler. Menurut DNA, ceritanya beda total. Mereka ternyata lebih dekat sama lebah emas. Implikasinya, gila-gilaan. Artinya, perilaku sosial yang rumit itu bisa muncul dua kali secara terpisah. Ini perdebatan besar banget di dunia biologi. Dan akhirnya, putusan pun keluar. Setelah analisis data gabungan yang super lengkap, bukti molekuler lah yang menang. Jadi sekarang kita tahu, lebah tanpa sengat itu saudaranya lebah emas. Lebah madu itu kerabat yang lebih jauh. Kesimpulan ini benar-benar mengubah cara kita memandang evolusi lebah. Oke, pohon keluarga udah beres. Sekarang, penyelidikan kita butuh bukti fisik pertama. Kita butuh tahu kapan dan di mana semua ini dimulai. Untuk itu, kita harus gali catatan fosil. Kita mundur jauh ke belakang ya, jauh banget. Kisah lebah ini dimulai di zaman dinosaurus, pada periode kapur akhir. Jadi pertanyaannya, di mana dan kapan kita menemukan petunjuk tertua kita? Jawaban dari pertanyaan ini bakal jadi kunci buat membuka semua misteri penyebaran global mereka. Dan jawabannya ada di sini. Petunjuk terpenting, fosil lebah tanpa sengat tertua di dunia, ternyata ditemukan di Amerika Utara, tepatnya di New Jersey. Fosil ini namanya Cretotrigona prisca. Umurnya sekitar 70 juta tahun. Itu berarti mereka hidup di akhir zaman dinosaurus. Ini bukti kalau lebah tanpa sengat adalah salah satu lebah sosial paling kuno yang pernah ada di bumi. Oke, kita sekarang punya titik awal. Amerika Utara 70 juta tahun yang lalu. Tapi, ini justru bikin misterinya makin dalam. Gimana caranya lebah dari Amerika Utara yang kita tahu nggak bisa nyebrang air, bisa nyebar ke seluruh dunia? Nah, ini masalah utamanya.
Beda sama lebah madu yang bisa terbang jauh, koloni lebah tanpa sengat ini berkembang biak dengan cara merayap. Mereka bikin sarang baru cuma beberapa ratus meter dari sarang induk. Jadi, nyebrang lautan harusnya sih mustahil. Nah, untuk memecahkan teka-teki ini, para ilmuwan punya beberapa hipotesis. Ada yang bilang mereka asalnya dari Gondwana, superbenua kuno di selatan. Ada juga teori out of Africa. Tapi, dua teori yang paling kuat sama-sama menunjuk ke Amerika sebagai tanah kelahiran mereka. Oke, dari semua teori yang ada, mana yang paling masuk akal? Mana yang bisa menggabungkan semua petunjuk jadi satu cerita yang logis? Ayo kita lihat putusannya. Ada 3 bukti utama yang sangat kuat menunjuk ke asal-usul Amerika. Pertama, fosil tertuanya ada di sana. Kedua, kerabat terdekat mereka juga berevolusi di Amerika. Dan ketiga, yang paling penting, bukti geologi menunjukkan kalau dulu ada jembatan-jembatan darat yang menghubungkan Amerika Utara ke benua lain. Jadi ini dia rute perjalanan epik mereka. Mulai dari Amerika sekitar 70 juta tahun lalu, mereka bukannya terbang menyeberangi lautan, enggak. Mereka menyebar dari generasi ke generasi, pelan-pelan, seolah-olah berjalan kaki melintasi jembatan darat kuno. Pertama ke Asia, lalu ke Eropa, dan akhirnya sampai ke Afrika. Semua ini terjadi saat iklim bumi jauh lebih hangat daripada sekarang. Terus, mungkin ada yang nanya, kalau dulu mereka ada di utara, kenapa sekarang nggak ada? Jawabannya, perubahan iklim. Pendinginan global memusnahkan semua populasi mereka di Eropa dan Amerika Utara. Yang tersisa, cuma keturunan mereka yang kebetulan sudah sampai di sabuk tropis yang hangat. Merekalah yang bertahan sampai hari ini. Tapi, ya namanya juga cerita detektif kan, satu misteri terpecahkan, muncul misteri baru. Kita mungkin udah tahu gimana mereka berjalan keliling dunia. Tapi ada satu hal yang masih bikin pusing para ilmuwan, bagaimana caranya mereka bisa menyeberangi 400 km lautan terbuka untuk sampai ke Madagaskar. Nah, misteri yang satu itu sampai sekarang masih belum terpecahkan.